Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahasa Indonesia, yaitu ringkasan informasi dalam teks non-fiksi. Nah, berkaitan dengan ringkasan ya, dalam meringkas informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi ya, kalian terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ringkasan ya. Ringkasan adalah penyajian secara singkat dari suatu teks dengan mempertahankan isi dan tanpa mengubah susunan teks. Artinya, jika terdapat suatu bacaan yang sangat panjang, nah itu biasanya kan kalian meringkas yang penting-pentingnya saja ya. Itu artinya menyingkat tanpa mengubah susunan ya dalam teks tersebut ya. Jadi isinya tetap dipertahankan, apa saja yang ada di teks tersebut, informasi-informasi tersebut ya kalian singkat dan kalian ringkas tanpa mengubah susunan teksnya. Itu namanya ringkasannya, yaitu menyajikan secara singkat ya dari sebuah bacaan yang banyak, kemudian kalian ringkas menjadi sebuah bacaan yang pendek. Seperti itu gampangnya ya. Kemudian membuat ringkasan dapat dilakukan dengan menyusun gagasan pokok setiap paragraf dan menambahkan kalimat atau kata penghubung. Jadi dalam membuat ringkasan kalian harus terlebih dahulu menemukan gagasan pokoknya setiap paragraf ya. Tentunya gagasan pokok ini biasanya terdapat pada kalimat utama. Jadi ketika kalian ingin membuat ringkasan, kalian langkah pertama itu ya tentunya kalian baca ya. Yang kedua, temukan kalimat utama karena di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan pokok ya. Kemudian tujuan dalam membuat ringkasan ini agar memudahkan pembaca ini dalam memahami isi teks suatu bacaan. Jadi orang lebih mudah dalam memahami dalam bacaan suatu teks bacaan. Nah, manfaatnya manfaatnya seperti yang saya katakan, yaitu sebagai sarana untuk membantu membaca dalam hal mengingat isi teks tersebut. Jadi orang tersebut yang membaca tidak perlu membaca secara panjang ya suatu bacaan tersebut. Jadi dapat membaca dengan ringkasan yang sudah kita buat. Jadi mudah dipahami dan juga mudah diingat ketika teks tersebut sudah dibuat dalam bentuk ringkasan ya. Contohnya pada bacaan yang saya tampilkan ya. Dewasa ini kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang membentuk komunitas-komunitas olahraga. Komunitas tersebut sering melakukan kampanye olahraga dalam acara Car Free Day yang sudah diterapkan di beberapa kota seperti di Jakarta, Bekasi, dan Depok. Kegiatan Car Free Day yang diberlakukan oleh pemerintah kota setempat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Selain untuk berolahraga, banyak juga masyarakat yang memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berjualan dan mencari teman baru. Mereka sangat gembira karena kegiatan berolahraga menjadi semakin menyenangkan. Di tengah-tengah hiruk-pikuk kesibukan masyarakat, olahraga dapat menjadi pilihan utama untuk kembali menyegarkan diri. Dengan berolahraga, tubuh menjadi lebih bugar dan semangat pun tetap terjaga. Apalagi jika kegiatan berolahraga dilakukan bersama-sama, tentu semakin menambah semangat. Nah, dari bacaan tersebut di sini ada 3 paragraf ya. Yang pertama, kemudian kedua, dan juga ketiga. Jadi, ketiga paragraf ini akan kita ringkas ya. Bacaan ini akan kita ringkas. Nah, dalam meringkas ya tadi, langkah pertamanya adalah kita temukan gagasan pokok. Nah, dalam menemukan gagasan pokok ini tentunya kita harus mencari yang namanya kalimat utama ya. Nah, dalam mencari kalimat utama, biasanya kalimat utama ini ditemukan ada di awal atau di akhir paragraf ya. Jadi
saling menyambung ya, saling menyambung antara satu dengan satu yang lainnya. Artinya ketika ingin kita mencari gagasan pokok ya terlebih dahulu kita mencari kalimat utama. Nah, sebelum kita mencari kalimat utama, kita baca dulu paragrafnya untuk menemukan apakah kalimat utama itu di awal ataupun di akhir. Jadi saling sambung menyambung ya dalam menentukan gagasan pokok. Nah, di sini ya pada paragraf pertama itu ada terdapat 3 kalimat. Ya, pertama, dewasa ini kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga semakin meningkat. Itu 1 kalimat. Yang kedua, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang membentuk komunitas-komunitas olahraga. Itu kalimat kedua, ya. Kalimat ketiganya, komunitas tersebut sering melakukan kampanye olahraga dalam acara Car Free Day yang sudah diterapkan di beberapa kota, seperti Jakarta, Bekasi, dan Depok. Jadi, setiap kalimat ini biasanya diakhiri dengan titik ya. Begitu juga dengan paragraf kedua, ini juga ada 3 kalimat ya. Kalian bisa menghitungnya dari kalimat awal sampai titik ya. Kemudian juga paragraf ketiga juga ada 3 kalimat. Nah, dalam 3 kalimat ini setiap paragraf ya kita akan menemukan yang namanya gagasan pokok. Tapi kita terlebih dahulu mencari kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya itu biasanya berada di awal atau di akhir, tapi lebih sering kebanyakan ada di awal paragraf ya. Yaitu yang pertama ya, paragraf yang pertama itu kalimat utamanya berada di awal, yaitu dewasa ini kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga semakin meningkat. Nah, untuk paragraf kedua, kalimat utamanya juga sama ada di awal kalimat, yaitu kegiatan Car Free Day yang diperlakukan oleh pemerintah kota setempat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Nah, untuk paragraf ketiga, kalimat utamanya juga ada di awal paragraf ya, di tengah-tengah hiruk-pikuk kesibukan masyarakat. Olahraga dapat menjadi pilihan utama untuk kembali menyegarkan diri. Nah, setelah kita temukan kalimat utamanya, ya, tadi kalimat utamanya paragraf pertama kan, dewasa ini kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga semakin meningkat. Paragraf kedua tadi kegiatan Car Free Day yang diberlakukan oleh pemerintah kota setempat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Nah, paragraf ketiga tadi kalimat utamanya di tengah-tengah hiruk-pikuk kesibukan masyarakat, olahraga dapat menjadi pilihan utama untuk kembali menyegarkan diri. Nah, sebenarnya di kalimat utama ini kita sudah dapat menentukan yang namanya gagasan pokok ya. Biasanya kalimat utama juga ya termasuk gagasan pokok ya, tapi kalau misalkan kalimat utamanya terlalu panjang ya, kalian bisa memendekkan kalimat tersebut ya. Jadi kalian pendekkan atau kalian ringkas ya. Contohnya ya, pada kalimat utama paragraf pertama ya, paragraf pertama yaitu dewasa ini kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga semakin meningkat. Nah, untuk dijadikan gagasan pokok kalian boleh sama kata-katanya, tapi boleh kalian ringkas ya, seperti yang kalian lihat pada layar. Gagasan pokok pada paragraf pertama tadi ya, kita ringkas menjadi kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga semakin meningkat. Jadi kata dewasa ini kalian hapus saja ya, kalian hapus ya. Jadi kalian tulis saja gagasan pokoknya yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga semakin meningkat. Nah, kemudian untuk gagasan pokok pada paragraf kedua. Nah, paragraf kedua tadi kalimat utamanya kegiatan Car Free Day yang diberlakukan oleh pemerintah kota setempat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Nah, ini kan terlalu panjang jika dijadikan gagasan pokok, maka kita ringkas saja, kita perpendek saja sedikit kalimatnya menjadi kegiatan Car Free Day yang diberlakukan pemerintah dimanfaatkan baik oleh masyarakat. Jadi ada kata yang hilang yaitu oleh ya, kemudian kota setempat ya itu dihilangkan, kemudian dengan baik dengannya ya kita hilangkan. Jadi tidak semua
kata kalian tulis ya, kalian perpendek saja katanya, jadi tidak terlalu panjang untuk gagasan pokoknya. Tapi kalau misalkan kalimat utamanya pendek, ya berarti tidak usah kalian singkat kata-katanya ya. Nah, untuk gagasan pokok di paragraf ketiga, ya, itu paragraf ketiga kan kalimat utamanya di tengah-tengah hiruk-pikuk kesibukan masyarakat, olahraga dapat menjadi pilihan utama untuk kembali menyegarkan diri. Nah, untuk gagasan pokok yang paragraf ketiga, kalian boleh langsung ke gagasan pokoknya seperti olahraga dapat menjadi pilihan utama untuk kembali menyegarkan diri. Nah, itu boleh ya. Kalau disingkat seperti yang kalian lihat itu olahraga menjadi pilihan utama untuk menyegarkan diri di tengah kesibukan ya. Nah, itu gagasan pokok pada paragraf ketiga. Nah, setelah kita menentukan ya gagasan pokok di setiap paragraf, nah kemudian ya Kemudian dari gagasan pokok ini ya, dari gagasan pokok ini baru kita dapat buat ringkasan ya. Kita buat ringkasan dari gagasan pokok yang sudah kita tentukan di setiap paragrafnya ya. Nah, kita gabungkan ya di setiap paragrafnya ya yang gagasan pokoknya. Nah, kita gabungkan ya. Pertama, gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga semakin meningkat. Nah, kita tulis ya. Nah, untuk menggabungkan gagasan pokok setiap paragraf kita butuh yang namanya kata hubung ya. Kata hubung itu fungsinya adalah untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan kata hubung oleh sebab itu ya, agar menyambung ke gagasan pokok yang kedua. Jadi, kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga semakin meningkat. Oleh sebab itu, ya, kegiatan Car Free Day yang diberlakukan pemerintah ya dimanfaatkan baik oleh masyarakat. Nah, untuk berikutnya, untuk menyambung ke gagasan pokok paragraf ketiga, kita gunakan juga kata hubung. Ya, di sini saya menggunakan karena. Ya, karena kita lanjut sambung ke paragraf ketiga gagasan pokoknya ya. Olahraga menjadi pilihan utama untuk menyegarkan diri di tengah kesibukan. Jadi, inilah ringkasan pada teks bacaan yang sudah saya tampilkan tadi. Ada 3 paragraf ya. Sebelum kita buat ringkasannya, kita temukan dulu yang namanya gagasan pokok ya. Gagasan pokok itu berada di kalimat utama. Jadi sebelum kalian tentukan gagasan pokok, kalian tentukan dulu kalimat utamanya. Setelah kalian temukan kalimat utamanya, baru dapat kalian temukan atau tentukan gagasan pokoknya. Setelah gagasan pokoknya kalian tentukan di setiap paragraf, barulah kalian gabungkan ya. Untuk membuat ringkasan, kalian gabungkan setiap gagasan pokok tersebut dengan menggunakan kata hubung yang sesuai dengan kalimat atau bacaannya ya. Di sini saya menggunakan kata hubung yaitu oleh sebab itu, dan juga kata hubung karena untuk menyambung atau menyesuaikan dengan kalimat-kalimatnya ya. Jadi ringkasan pada bacaan yang saya tampilkan tadi yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga semakin meningkat. Oleh sebab itu, kegiatan Car Free Day yang diberlakukan pemerintah dimanfaatkan baik oleh masyarakat karena olahraga menjadi pilihan utama untuk menyegarkan diri di tengah kesibukan ya. Nah, untuk kata hubung sendiri ya bisa kalian lihat di layar ini ya, banyak kata hubung yang bisa dapat kalian tentukan untuk menghubungkan kalimat-kalimat pada gagasan pokok yang sesuai ya, dari kata hubung dan, dengan, serta, atau, tetapi, namun, sampai, sewaktu, dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak, jadi kalian bisa tentukan kata hubungnya yang sesuai untuk menghubungkan
gagasan pokok di setiap paragraf ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.